menjanjikan kombinasi dari dua pemain pasukan Garuda Muda dan ada kesempatan. Begitu Hafiz mendapatkan satu kesempatan dari Gati Gatot. Satu bola berbahaya dan wow, disambut di yang kedua. Ada 3 pesan yang saya sampaikan ke mereka bahwa disiplin dalam bermain, ya, karena mereka sudah lakukan formasi yang saya rasa ketika usia 17 kadang-kadang dalam menerapkan formasi itu karena masih muda mereka kurang disiplin. Jadi saya harapkan itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana komunikasi di lapangan. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Kuwait dan Erick Thohir langsung begini usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sukses membuka keunggulan di menit ke-7 lewat aksi Matthew Baker. Laga Timnas Indonesia U17 versus Kuwait U17 digelar di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Abdullah Al Khalifah Al Sabah Stadium, Misref, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024 malam WWIB. Gol tercipta lewat sundulan Matthew Baker pada menit ke-7. Gol berawal dari tendangan sepak pojok Zahabi Goli. Matthew Baker yang tanpa kawalan langsung menyambarnya dengan sundulan hingga berbuah gol. Kemenangan tentunya diharapkan diraih Garuda Asia dalam laga ini. Sebab hasil manis itu bisa memperlebarkan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kemudian, ada 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang akan tembus ke Piala Asia U17 2025. Berita kedua, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI langsung berpesan begini ke skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia ini. Erick Thohir langsung memberikan pesan penting kepada tim nasional Indonesia U17 yang sedang berjuang kualifikasi Piala Asia U17. Dalam sebuah wawancaranya, Erick mengingatkan para pemain untuk tetap rendah hati dan fokus di setiap pertandingan. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Kami telah melihat potensi luar biasa dari para pemain muda ini. Tetapi mereka harus ingat bahwa setiap laga adalah tantangan. Jangan mudah jumawa, ujar Erick dengan nada serius. Dalam beberapa bulan terakhir, Timnas U17 telah menunjukkan performa yang mengesankan. Namun Erick menekankan bahwa tetap fokus dan disiplin adalah kunci untuk melewati rintangan ke kualifikasi Piala Asia. Kami percaya bahwa dengan kerja keras, kedisiplinan dan semangat juang, tim ini bisa menciptakan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Tambahnya, Erick juga menyampaikan pentingnya mentalitas tim. Setiap pemain harus saling mendukung, bekerja sama, dan tidak meremehkan lawan. Setiap pertandingan harus dihadapi dengan serius, karena disinilah kita membangun masa depan sepak bola Indonesia. Tutupnya. Fans Timnas Indonesia pasti rindu berat. Elkan Bagot diminta segera kembali ke Timnas Indonesia. Elkan Bagot sedang berbahagia. Hari ini, 23 Oktober 2024, Bagot merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Momen hari ulang tahun Elkan Bagot itu pun menjadi perhatian netizen di Indonesia. Banyak dari mereka yang memberikan ucapan kepada Bagot. Happy birthday Elkan Bagot, ujar netizen dengan akun @ponilurusreina di X. Sementara itu, netizen lain dengan akun @dnflowerme tampak sangat merindukan Elkan Bagot. Ia ingin Bagot bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Happy birthday Elkan, I miss you, ujarnya. Selain itu, momen ulang tahun Elkan Bagot juga diunggah di akun resmi Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih tak melupakan pemain bertinggi 194 cm ini. Elkan Bagot kini sedang mengalami situasi sulit. Pemain yang berposisi sebagai bek ini tengah mengalami cedera. Netizen pun tak lupa mendoakan kesembuhan Elkan Bagot. Mereka banyak menuangkan komentar di unggahan terkini Elkan di Instagram. Big L, happy birthday, come back stronger, kata Galinuger. Ternyata Elkan Bagot tidak berulang tahun sendirian hari ini.
Ada pemain timnas Indonesia yang lain yang juga berulang tahun. Sosok yang dimaksud adalah Eliano Reinders. Pemain PEC Zwolle itu kini genap berusia 24 tahun. Eliano Reinders sejauh ini baru mencatatkan 1 caps bersama timnas Indonesia. Caps itu diraih saat Garuda bertandang ke markas Bahrain beberapa pekan lalu. Yang menjadi kejutan adalah Elkan Bagot sudah mengenakan jersey baru timnas Indonesia. Meski dia tidak pernah membela skuad Garuda sejak Januari lalu. Timnas Indonesia sendiri akan bermain pada November mendatang dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Mengejutkan, pengamat sepak bola lokal komentari bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang dirumorkan ingin bermain di luar negeri. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Yusuf Kurniawan mengimbau bek timnas Indonesia Rizky Ridho bijak memilih klub jika ingin berkarir di luar negeri. Pasalnya, bagi pemain muda seperti Ridho, mendapat menit bermain sangat penting. Jangan sampai keinginan bermain di luar negeri malah mengurangi kesempatannya mengasah bakat. Jika ada peluang dan akses main di luar negeri itu sangat bagus. Ridho punya potensi dan kapasitas untuk bersaing. Cuman untuk menghindari nasib seperti Egy, Witan, atau Arhan misalnya. Sebaiknya Ridho memilih klub dan strata liga luar negeri yang levelnya tidak terlalu tinggi. Terpenting untuk pemain kita yang main di luar negeri adalah mendapatkan jam bermain reguler, kata Yusuf. Menurut Yuke, sapaan akrab Yusuf Kurniawan, kompetisi di ASEAN utamanya Thailand dan 2 negara Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi tujuan. Namun Ridho tak perlu buru-buru langsung membidik klub kasta tertinggi. Bermain di klub kasta kedua akan lebih baik, asal bisa mendapat jaminan mendapat menit main. Dengan mendapat menit main, kualitas pemain Persija Jakarta ini akan terasa. Jika tampil impresif, bukan tidak mungkin klub kasta yang lebih tinggi akan menyatakan minat. Kalau di ASEAN mungkin bisa di Thailand. Kalau di Asia bisa di Jepang atau Korea Selatan level 2. Demikian juga kalau dapat akses ke Eropa, pilih main di strata 2 atau 3, ujarnya. Sejauh ini tak banyak bek tengah Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dalam 1 dekade terakhir hanya ada beberapa nama seperti Hamka Hamzah, Yanto Basna, dan Ryuji Utomo. Mereka ini berkiprah di klub-klub ASEAN, yakni Malaysia dan Thailand. Sudah begitu, usia mereka di luar negeri tidak begitu lama dan belum bisa menjadi pilihan utama klub. Faktor-faktor inilah yang harus ditimbang Ridho dengan matang. Memang rekan-rekan Ridho di timnas Indonesia yang main di luar negeri menilainya layak merantau, tetapi baiknya tak gegabah. Bermain di luar sama artinya siap berjuang dari awal, dengan adaptasi yang jauh berbeda dengan Indonesia. Jika tak punya tekad kuat, main di luar jadi kurang efektif bagi kapasitas diri. Akankah Ridho bermain di luar negeri? Manajemen Persija menyebut belum ada tawaran resmi yang masuk. Sejauh ini hanya rumor yang muncul, tetapi jika ada tawaran Ridho akan dilepas.